Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di bab 3 ini kita akan membahas bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Itu ada gambaran bahwasannya sebuah konstruksi bangunan Pancasila ini yang menjadi pondasi yang membuat kokoh dari bangunan tersebut. Di bab ini kita akan belajar memahami konsep, hakikat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Ini sangat penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagaimana Anda ketahui bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, dan inti esensi Pancasila yaitu ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Bangsa Indonesia mestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Bagaimana seperti yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya ya belum sesuai dengan harapan. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita, gitu ya, bagi generasi muda, apalagi Anda sebagai kaum intelektual, gitu ya, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara yang berdasarkan Pancasila. Dan agar partisipasi Anda di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, sehingga setelah Anda mempelajari bab ini, Anda diharapkan bisa berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, serta dan komitmen melaksanakan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan ketentuan hukum di bawahnya sebagai wujud kecintaan pada tanah air, dan mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum, mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara, mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, seorang dengan ketaatan membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, maka ia telah berkontribusi secara konkret dalam pengalaman sila-sila Pancasila, gitu ya. Nah, kemarin seperti yang sudah kita bahas, kalau taat membayar pajak berarti kita ikut bergotong royong, gitu ya. Dan bagian A kita akan belajar menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Nah, itu bisa Anda pikirkan, cari informasi, bisa Anda bayangkan, gitu ya, ada makna hakikat dasar negara, tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah. Nanti bisa didiskusikan. Kemudian ada yang istilahnya Homo faber atau makhluk yang menggunakan teknologi, ada Homo socius makhluk masyarakat, ada Homo economicus atau makhluk ekonomi, dan istilah zoonpolitikon atau makhluk politik. Nah, ini merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan masing-masing, ya,
Akibatnya pergaulan manusia dapat bersamaan sejalan, berbeda, atau bertentangan satu sama lain. Bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes, itu manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain, atau homo homini lupus. Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, ya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia ini membutuhkan sebuah negara. Nah, negara sendiri menurut Diponolo 1975 adalah suatu organisasi kekuasaan berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara, ya. Nah, ini digambarkan di bab 3. Nanti ada gambar bab 3 bahwa ada pengertian negara. Sejalan dengan pengertian negara ini, nanti bisa Anda lihat ya di bab gambar 3.1 bahwa Diponolo ini menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Ada unsur manusia atau umat, baca masyarakat gitu ya, rakyat atau bangsa. Ada organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga yang lainnya, yaitu unsur deklaratif. Hal ini pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam dan fokus pengkajiannya terutama pada bentuk dan struktur organisasi negara. Negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya terutama pada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara ini akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Agar pemahaman Anda lebih komprehensif lagi gitu ya, ini bisa di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, ada di pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat. Kemudian lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia ini menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah atau absolutisme atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, itu bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo tahun 2009 ya, bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Nah, apabila dipelajari secara seksama orang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh
Carl Schmitt yaitu Democratization Rechtsstaat dalam Wahyono dalam Sussman dan Alfian 1993. Kemudian menelusuri konsep tujuan negara, para ahli berpendapat bahwa muba atau binatang bersel satu hidupnya ini punya tujuan, apalagi kita gitu ya. Demikian juga bangsa dalam mendirikan negara pasti ada tujuan untuk didirikan. Secara teoretik beberapa tujuan negara di antaranya dapat digambarkan secara skematik seperti gambar 3.2 itu ada kekuatan, kekuasaan dan kebesaran kegunaan sebagai tujuan negara, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara, keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, hingga kemerdekaan sebagai tujuan negara gitu ya. Ada 5 intisari tujuan negara. Nah, ini disarikan dari Diponolo 1975. Kemudian berikut ini disajikan uraian tujuan negara dalam bentuk tabel. Nah, itu bisa Anda perhatikan dalam tabel 3.1 gitu ya. Itu ada teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Ini ada tergantung nama tokohnya, kemudian ada pandangannya, dan nanti ada komentar. Nanti Anda bisa isi komentar ya kalau bisa mengetahuinya. Tabel 3.2 ada teori kepastian hidup, keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara. Ada tabel 3.3, ada tabel 3.4, tabel 3.5. Ini silakan dibaca ya. Nah, silakan diperhatikan lagi bab 3.2 dari kepastian hidup, keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara. Ada beberapa tema tokoh dan pandangan. Ada 3.3 kemerdekaan sebagai tujuan negara, dan ada teori keadilan sebagai tujuan negara, teori kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Nanti Anda bisa simak dan bisa Anda pikirkan gitu ya, kok menurut Anda itu bagaimana. Dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan, kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh ini pasti berbeda, bahkan kadang saling bertentangan. Nah, ini yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan, kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu aliran liberal individualis atau berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. B. Aliran kolektivis atau sosialis, ini ya, berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Yang pada umumnya tujuan suatu negara termaktub dalam undang-undang dasar atau konstitusi negara tersebut. Sebagai perbandingan, ini ada tujuan negara Amerika Serikat, Indonesia, dan India. Ini bisa Anda perhatikan gitu ya di tabel 3.6. Nah, tujuan negara Republik Indonesia biar disederhanakan dapat dibagi 2, itu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dan 3, ada menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm atau norma dasar gitu ya. Dan ada cita hukum, ada cita negara ya, dan dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara ini dapat diartikan sebagai landasan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara gitu ya. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen disebut dalam Kelsen 1970, norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang bersifat tidak berubah
ya. Ini dalam At-Tamimi, dalam Utsman dan Alfian tahun 1993. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dan Hans Nawawiski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut such fundamental norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila, ya. Ini dalam Prianto dalam pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014 gitu ya. Dalam pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Supomo. Dalam penjelasannya, kata cita negara merupakan terjemahan dari kata Staatsrecht yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945. Sebagai catatan, Supomo menerjemahkan Staatsrecht dengan dasar pengertian negara atau aliran pikiran negara. Memang dalam bahasa asing sendiri kata-kata itu tidak mudah memperoleh uraian pengertiannya. Dalam J. Oppenheim tahun 1849 sampai 1924 gitu, ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara Groningen Belanda ini mengemukakan. Jadi dalam pidato pengukuhannya yang kedua tahun 1893 sebagai guru besar mengemukakan bahwa Staatsrecht dapat dilukiskan sebagai hakikat yang paling dalam dari negara gitu ya, sebagai kekuatan yang membentuk negara-negara dalam At-Tamimi, dalam Suprapto, Bahar dan Arianto tahun 1995. Dalam karyanya yang berjudul Nomoi, The Law, gitu ya, Plato dalam Yusuf 2009 berpendapat bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat. Norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat gitu ya. Artinya norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada norma dasar atau norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan grand norm. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakat. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Dalam Yusuf tahun 2009. Dapat ilustrasi yang dapat mendistribusikan data urutan perundang-undangan di Indonesia sebagai gambar 3.3. Ini ada teori tata urutan perundang-undangan. Ya, dari Pancasila ya, ada di bawahnya ada peraturan pelaksanaan dan peraturan undang-undang TAP MPR hingga Pancasila gitu ya. Jadi prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, daerah, provinsi, dan peraturan daerah, kabupaten atau kota.
Nah, kemudian masuk poin B, ada menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setiap orang pasti bertanya, ya, apakah benar Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Kemudian apakah ada buktinya gitu ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dimulai dari analogi terlebih dahulu. Misalkan, apakah Anda punya kendaraan? Pertanyaannya. Nah, dan yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui, ya seperti Pancasila, ya Pancasila ini seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. Nah, itu seperti pada gambar 3.4 itu ada Pancasila sebagai jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Oleh karena itu, Pancasila ini merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, dan nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Oleh Izzayin tahun 1992. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dan dalam pengaturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil ini dapat diminimalkan. Karena Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan sederhana yang menggambarkan adanya nilai Pancasila dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi, membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Nah, ini sudah mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu dengan pemerintah sendiri sebagai penyelenggara negara harus lebih mengerti, memahami dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Nah, mereka ini harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas yakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa. Demikian pula hanya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengembang amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan, mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran sebagai pengejauhan tahan nilai-nilai Pancasila dan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti, kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan asas moral bangsa dan negara. Ini dalam Bakri 2010. Nah, itu ada gambar 3.5. Ya, beberapa pegawai pajak memperlihatkan
tapak tangan telah diberi warna. Dia dalam kegiatan pembubuhan cap tapak tangan berwarna di spanduk pernyataan komitmen anti gratifikasi, no korupsi dia. Kemudian poin C, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Untuk memahami diharapkan ya Anda dihadapkan pada berbagai sumber keterangan, sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Nah, ini ada rinciannya sebagai berikut. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila ini merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Sebagai payung hukum, Pancasila ini perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara bagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 ya sekian tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak berlaku, dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat malik atau final gitu ya, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Karena itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bahwa Pancasila ini ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Nah, sebelumnya Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangan mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 45 Soekarno ini menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda gitu ya. Nah, ini filosofi Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Nah, ini telah menjadi fundamen gitu ya. Filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwasat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia gitu ya. Ini dapat dimemakan Pancasila ini merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Selain pengertian yang diungkapkan oleh Soekarno, dasar negara ini dapat disebut pula ideologi negara. Seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta, itu ada kutipannya. Dan Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis Grondslag dari negara, ideologi negara, stateship. Dalam hal tersebut Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian jelas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Ini dalam pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009, 2014, 2013 nomor 94. Pancasila ini digunakan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45 pada 8 Agustus 45. Pada mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni tahun 45 yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan diterapkan yaitu pada 1 Juni tahun 45. Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Noto Nagoros tahun 1994. Dan terkait hal tersebut, Mahfud MD tahun 2009 menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Muhammad Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang. Ini poin 3, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas ini oleh Tatif sebagai pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR pada Desember 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut dalam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang sifatnya vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Dan negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama melindungi terhadap semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat sosial yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Nasib kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat, belum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh gitu ya. Ini Indonesia punya prinsip dan visi kebangsaan yang kuat bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar, tradisi dan kesejarahan masing-masing ya. Dalam khasana Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini dalam prinsip kemusyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuasaan minoritas elit politik dan pengusaha, tapi dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan yang memuliakan daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia
sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Behrens Dehan dalam Suprapto, Bahar, dan Arianto tahun 1995 yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman sehingga dapatlah dimengerti apabila para penyusun Undang-Undang Dasar tahun 45 berpendapat bahwa cita negara Indonesia cita Indonesia haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia sendiri. Dan poin 4, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kalau Anda pernah mungkin mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam struktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dan dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Dan D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Itu pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus tahun 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan kebijakan teks proklamasi, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Namun sejak November tahun 45 sampai menjelang ditetapkannya dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan dekret presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan ketentuan Pancasila diperkuat. Tapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham
haluan kiri atau komunis gitu ya. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G13 PKI tahun 45 tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen gitu ya. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 gitu ya. Namun pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang. Nah, kemudian nanti anggapan bahwa Presiden Soeharto menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang tahun 45. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme, kapitalisme dalam mengelola negara gitu ya. Pada tahun 98 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkan Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsun politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Nanti ada contoh gambar 3.6 gitu ya, gerakan reformasi tahun 98 yang dilakukan oleh mahasiswa, dan pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Poin 2 ada argumen tentang tantangan terhadap Pancasila ya, era globalisasi saat ini banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Demikian Indonesia ini perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Bila ditarik garis merah, benang merahnya terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia, maka diidentifikasi yang pertama ada dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang meluas, yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena kode of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Yang B, dalam bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan
baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompok saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur